Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil dari jawaban UTS soal kelompok 5. Nama saya Siti Fadila. Saya Nadia Amalia Syaharani. Saya Elsa Hertianti. Saya Giviona Rosalina Tilsi. Saya akan menjawab soal pertanyaan 1.1 atau bagian A, yaitu jelaskan maksud fungsi dan tujuan analisis ABC. Analisis ABC adalah metode untuk membagi persediaan ke dalam 3 klasifikasi berdasarkan volume dolar tahunan. Kelas A adalah item yang volume dolar tahunannya itu tinggi. Kelas B adalah barang-barang inventaris volume dolar tahunannya itu menengah. Dan kelas C itu bisa diklasifikasikan ke dalam volume dolar tahunannya itu yang rendah. Lalu ada fungsi dari analisis ABC itu sendiri, yaitu untuk membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien, memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi perusahaan, dapat memanfaatkan modal kerja sebaik-baiknya sehingga dapat memacu pertumbuhan perusahaan. Sumber-sumber daya produksi dapat dimanfaatkan secara efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi fungsi-fungsi produksi. Lalu yang terakhir ada tujuan dari analisis ABC itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk menentukan pengendalian yang tepat untuk masing-masing klasifikasi barang dan menentukan barang mana yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal pertanyaan dari 2.1 atau bagian B, yaitu tentukanlah kelas atau kelompok dari masing-masing item tersebut. Di sini sudah terdapat tabel informasi item persediaan perusahaan, di mana memiliki 11 kode item dengan masing-masing rata-rata persediaan dan harga per unitnya. Lalu kita dapat menentukan kelas dari masing-masing item tersebut dengan menambahkan presentasi of number, annual dollar volume, presentasi of annual dollar volume, dan kelas. Di mana kita mencari annual dollar volume-nya dengan cara annual volume dikali dengan unit cost, yaitu mendapatkan hasil annual dollar volume atau 32 dikali dengan 3,23. Begitu juga dengan kode item seterusnya. Lalu bagaimana mencari presentasi of annual dollar volume? Cara mencarinya yaitu dengan annual dollar volume dikali annual dollar volume per unit dikali dengan 100%, lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan annual dollar volume, lalu dikali dengan 100, dan mendapatkan hasilnya 5,2%. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu bagaimana menentukan kelas dari setiap masing-masing kode item? Untuk kelas A, kami menetapkan presentasi dari 50 sampai 59,2%. Kelas B, kami menetapkan presentasi dari 30 sampai 39,2%. Dan untuk kelas B, kami menetapkan presentasi dari 1 sampai 1,6%. Nah, di sini untuk menentukan kelasnya, kita mengacu pada presentasi yang telah kita tetapkan. Untuk kode item 1 dan 2, yaitu mendapatkan kelas A, dikarenakan hasil dari penjumlahan 5,2% tambah 2,8%
51,2% dan mendapatkan hasilnya yaitu 59,2%. Kenapa ditetapkan sebagai kelas A? Karena hasil untuk 3 item ini memenuhi dari persyaratan kelas 3A tersebut. Lalu menentukan kelas berikutnya sama seperti caranya dengan sebelumnya. Kita lihat dulu presentasi yang telah kita tetapkan. Dan untuk presentasi persediaannya kami tentukan 15% untuk kelas A dan 35% untuk kelas B, dan untuk kelas C 50%. Selanjutnya bagian grafik. Bagian grafik ini garis Y atau presentasi menggunakan biaya tahunan, garis Y. Sedangkan untuk garis X presentasi atau grafik representasi analisis ABC, di mana untuk bagian grafik ini untuk item A, bagian grafik ini untuk item B, dan yang terakhir bagian grafik ini untuk item C. Jika item unit 1289 menurun 17%, bagaimana perubahan analisis ABC-nya? Nah, di sini telah tersedia tabel yang telah kami buat. Berikut ketentuannya. Item nomor 1289 ini yang awal mulanya 32, kenapa bisa menjadi 26,56 ini ialah 32 tersebut dikali dengan 17% akan menghasilkan nilai 5,44. Nah, 32 itu dikurang dengan nilai 5,44 sehingga menghasilkan 26,56. Kemudian annual volume ini dikali dengan unit cost-nya 3,23 sehingga menghasilkan nilai annual dollar volume 85,8. Sama seperti tabel sebelumnya, untuk mencari percentage of annual dollar volume 85,8 dikali dengan 100%, kemudian dibagi dengan total hasil dari seluruh item stock number 1986,16. Kemudian sama seperti item-item berikutnya, annual dollar volumenya dikali dengan 100% dan dibagi dengan total jumlah annual dollar volume, sehingga dapatlah seluruh jumlah dari masing-masing item yang jika dijumlahkan akan menjadi 100%. Nah, selanjutnya ialah menentukan persentase kelas analisis ABC-nya. Untuk kelas A kami menentukan 50 hingga 59,2%. Dan untuk kelas B 30 sampai 39,2%, kelas C 1 sampai 1,6%. Nah, karena ketentuannya sudah maksimal untuk kelas A, B, dan C, cara mencarinya ialah kita menjumlahkan dari item ini dengan item yang ini. Jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 59,2%. Nah, ketika 3 item ini dijumlahkan, maka termasuk dalam item kelas A. Nah, sama seperti berikutnya, dimulai dari 4,8 hingga 25,8%, karena total dari jumlah item tersebut tidak melebihi 39,2%, maka termasuk dalam analisis B. Dan seterusnya untuk kelas C 0,7% ditambah dengan 0,9% ketika dijumlahkan tidak lebih dari 1,6% sehingga termasuk dalam kelas C. Nah, berikut adalah grafiknya. Nah, untuk yang ini ialah persentase menggunakan biaya tahunan.
Yang Y ini untuk persentase menggunakan biaya tahunan, yang X ini grafik representasi analisis ABC-nya. Yang ini adalah untuk kelas A, dan yang ini untuk kelas B, dan yang ini untuk kelas C berdasarkan dari analisis yang telah kita dapatkan tadi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, yaitu secara umum penilaian kinerja rantai pasok dibagi menjadi beberapa metode, di antaranya metode pendekatan aset terhadap inventory, metode benchmarking, dan metode score. Jelaskan bagaimana penerapan ketiga pendekatan tersebut dan bagaimana masing-masing metode memberikan informasi yang terkait dengan kinerja rantai pasokan. Yang pertama, metode pendekatan aset adalah salah satu jenis penilaian pada sebuah bisnis tertentu yang diterapkan dengan cara berfokus pada nilai dari aset-aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Sistem rancangan yang pertama yaitu ada rancangan berbasis data, yang kedua ada pengkodean, dan yang ketiga ada struktur navigasi. Sistem informasi ini dapat membantu untuk menangani permintaan barang dari cabang dan dapat dengan mudah mengelola semua data aset data cabang dengan lebih mudah. Nah, yang kedua ada metode benchmarking. Metode benchmarking adalah suatu standar yang dimanfaatkan sebagai pembanding antara satu hal dengan yang lainnya yang sejenis. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama itu tolok ukur informal, yang kedua itu ada pembandingan formal, yang ketiga ada perusahaan tolok ukur profesional. Jadi, dengan adanya ini, maka berbagai hal dapat diukur dengan standar baku yang umum. Nah, yang ketiga di sini ada metode score. Metode score adalah suatu model acuan dari operasi supply chain. Score mampu memetakan bagian-bagian supply chain. Manajemen rantai pasok atau supply chain management menjadi salah satu strategi penting dalam membangun keunggulan bersaing organisasi dan perusahaan. Aktivitas manajemen rantai pasok yang mencakup mulai dari pemenuhan full payment, pasokan barang dari pemasok ke manufaktur, sampai ke pemenuhan order full payment dari pelanggan. Tanpa manajemen rantai pasok, tidak ada produk. Tanpa produk, tidak ada order penjualan yang bisa dipenuhi. Tanpa adanya penjualan, perusahaan tidak mungkin dapat beroperasi secara normal. EOQ menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam menghitung biaya penyimpanan dan pemesanan produk di perusahaan manufaktur. Jelaskan informasi apa yang dapat diperoleh dari melakukan perhitungan EOQ. Jawab. EOQ dapat membantu meminimalkan tingkat persediaan. Tabungan tunai dapat digunakan untuk beberapa tujuan bisnis atau investasi lainnya. Rumus EOQ yang bisa digunakan adalah EOQ sama dengan akar dari 2 kali S kali D per H. Keterangannya yaitu D penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu. S biaya pemesanan atau persiapan pesanan dan penyiapan mesin per pesanan. H biaya penyimpanan per unit per tahun, yaitu seperti rumus frekuensi pesanan adalah untuk mengidentifikasi jumlah unit per produk yang optimal untuk dipesan. Jika tercapai, perusahaan dapat meminimalkan biaya untuk membeli, mengirim, dan menyimpan unit. Rumus EOQ dapat dimodifikasi untuk menentukan tingkat produksi atau interval pemesanan yang berbeda dan perusahaan dengan rantai pasokan besar dan biaya variabel tinggi menggunakan algoritma software tertentu untuk menggunakan EOQ. Cara menghitung EOQ adalah alat arus kas yang penting. Rumus tersebut dapat membantu perusahaan mengontrol jumlah kas yang terkait dalam saldo persediaan. Bagi banyak
perusahaan, persediaan adalah aset terbesarnya selain sumber daya manusia atau SDM, dan bisnis ini harus membawa persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika EOQ membantu meminimalkan tingkat persediaan, tabungan tunai dapat digunakan untuk beberapa tujuan bisnis atau investasi lainnya. Rumus EOQ menentukan titik pemesanan ulang, persediaan perusahaan. Ketika persediaan turun ke tingkat tertentu, rumus EOQ jika diterapkan pada proses bisnis memicu kebutuhan untuk memesan lebih banyak unit. Dengan menentukan titik pemesanan ulang, bisnis menghindari kehabisan persediaan dan dapat terus memenuhi pesanan pelanggan. Jika perusahaan kehabisan persediaan, maka terjadilah biaya kekurangan, yaitu pendapatan yang hilang karena persediaan perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi pesanan. Kekurangan persediaan juga dapat berarti perusahaan kehilangan pelanggan atau klien akan memesan lebih sedikit di masa depan. Ada beberapa yang memang harus ada untuk menghitung EOQ. Di antaranya adalah yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost. Maksud dari biaya pemesanan yaitu mudahnya biaya bisa dijelaskan sebagai biaya kurir dan asuransi pada proses pengirimannya. Sedangkan pada prakteknya ada biaya pemesanan lain yang mungkin diperlukan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan. Biaya ini juga dikenal dengan holding cost atau carrying cost. Keduanya sangat penting pada saat menghitung dengan rumus Economic Order Quantity atau EOQ, karena setiap perusahaan memiliki besaran biaya pemesanan dan penyimpanan yang berbeda tergantung dari model bisnis, jenis produk, dan dari mana barang tersebut dibeli. Jika terjadi kesalahan penetapan biaya pemesanan dan penyimpanan, sudah pasti jumlah barang yang kamu pesan bukanlah jumlah optimal.